Nah ini loh, ini kalau kita duduk gini aja itu nggak kena angin. Anginnya ya Allah serius, lama-lama telinga nggak kuat. Masihkah ada yang mau mendaki di bulan Januari? Dari sini arah yang waktu saya menemukan kerangka kemarin itu di arah situ. Nah di situ nanti ada panas. Oh ya, pokoknya sesuatu lah kalau naik ke Wilis, rasanya itu semangat gitu. Tapi dingin. Dipastikan jalur itu akhirnya sampai Kare ke Wilis lagi. Aku mau nyari air, dan ini kenapa nggak tak vlog dari awal, soalnya nanti bulan depan itu kalau emang jadi itu saya mau naik lagi ke sini, mungkin itu nanti review jalurnya. Kalau ini review jalurnya itu jalur barbarnya, oke? Dan anginnya besar sekali. Sebenarnya nggak begitu rekomendasi untuk naik di bulan-bulan ini karena cuaca emang lagi mantap-mantapnya di gunung, full angin dari tadi. Dari tadi tuh gini terus, dari tadi malam. Mantul, aku mau nyari air. Di sini airnya ada, sumber airnya bersih sekali. Terus aku mau nyari air dulu teman-teman. Coba. Oke, mantap. Gunung Wilis via Madiun. Pokoknya untuk review fullnya next lah di Februari nanti. Ya kalau ada yang mau ikut boleh, rame-rame kita ramaikan Gunung Wilis. Oke. Untuk ini saya review tipis-tipis saja per tempat-tempat yang unik, nggak full jalur. Soalnya nanti kalau saya kesini lagi itu kayak nggak seru, ya kan? Tuh habis dari Madiun ke Madiun lagi mas. Oke, next Februari kalau ada yang pengen ikut boleh gabung. Semoga jadi. Cek tes 1 2 3 1 2 3 dicoba tes.
Cek 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 1 2 3 1 2 3. Mirip mas. Sampai pos 2 Bukit Teletabis. Nah, nggak bisa ngevlog full ya dari bawah sampai atas. Ya, yang tak mungkin di awal, nanti saya mau kesini lagi. Insya Allah bulan Februari. Ya, 2020 rek terakhir trip awal. Rekomendasi camp pertama di sini, tapi tetap gak ada sumber air. Nah, dan di sini sudah mulai Edelweiss ya. Di sini dulu itu seperti Taman Edelweiss, infonya full. Edelweissnya beda. Nah, jalurnya ke sana itu. Ya, mungkin teman-teman yang udah nonton vlog saya yang tahun 2020 masih inget ya. Dan itu hutan yang lebat ini adalah hutan lindung. Hutan dimana saya kemarin tiba-tiba muncul dari bawah sampai hutan lindung. Kalau dari sini, arah yang waktu saya menemukan kerangka kemarin itu di arah situ loh. Nah, di situ nanti ada jalur ke kiri. Di situ turun ke bawah situ. Ini di bawah situ. Mungkin ini antara cekungan ini loh. Di sini kan ada cekungan. Nah, ini loh. Gitu. Longsor ya. Oke, break dulu. 1,5 jam dari pos 1 Pulau Sari. Break. Iya. Nah, di atas sana itu, nah ini yang hijau ini Sabana 2. Ini Sabana 2. Ini ngarani aku. Oke. Nah, ini habis kebakaran teman-teman. Itu masih baru semua, hijau. Hijaunya kayak over exposure, over saturasi. Keren. Nanti kita cek. Oke, teman-teman, 1,5 jam sampai Pangonan. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke hutan lindung. Hutan yang penuh kejutan, asik. Anginnya sampai sini masih kenceng banget. Tapi biasanya kalau angin kayak gini tuh hujannya itu nanti. Kalau anginnya udah kayak pelan gitu loh, ini cepet banget pergerakan awannya. Aku mau ngevlog full itu takutnya nanti teman-teman bilang ke Wilis lagi gitu loh. Makanya untuk vlog ini fullnya itu nanti setelah puncak Trogati. Nah, untuk di ini itu santai aja. Nah, saya juga penasaran sama jalur yang dari Wates kemarin loh. Saya pas nemuin kerangka itu, dari sini tuh katanya kan deket. Tapi kalau disuruh ngulangin lewat jalur sana, yo gak usah lah. Itu bukan jalur rekomendasi. Mending sini aja. Dah, tuh kebuka itu puncak apa batas ya itu ya. Ini kemungkinan ngerasain angin besarnya itu di atas, soalnya pergerakan awannya loh kencang banget.
Dan ini kenapa kok saya tiba-tiba ke Wilis? Sebenarnya kemarin itu udah ditawari sama Mas Yoga waktu di Rinjani, ditawari Mas ke Wilis gitu. Nah saya itu lupa, ingat di WA kemarin, langsung hari ini berangkat. Tapi minggu ini tanggal berapa ya? 20. Minggu depannya saya gas lagi. Suara anginnya menggelora di sini. Gila. Dan saya dapat apa ya? Nih rombongan yang ternyata beliau ini ngikuti Cito, teman-teman. Keren ya, katanya ya ngikuti gitulah, intinya gitulah. Aku mau nyeritain gak enak. Ya pokoknya nanti untuk review fullnya untuk jalur ini itu di next video aja ya. Kalau teman-teman mau ikut bisa nanti naik bareng. Oke, Meponya Madiun. Oke, kita memasuki hutan lumut. Kok hutan lumut ya? Di sini istilahnya hutan lindung, kok hutan lumut sih. Mana jalurnya? Ayo. Ya beginilah Wilis, langsung aura lembabnya itu kerasa ya. Perbedaan yang sangat kontras sekali. Nah, dari sini itu seingat saya itu ada jalur ke kiri. Itu arah yang kemarin saya nemuin kerangka. Tak tanya Mas Yoga, soalnya tahu Mas Yoga. Tapi di sini nggak ada pacet ya. Bukan nggak ada, aku belum nemu. Mana Mas? Mana? Iya dah. Lah, di situ. Ini Mas jalur ya Mas? Sing ke kiri. Arah Wates, arah Wates. Sing sangat niku ya. Sik rono ya. Sik rono. Lah yo kene kan koyo ya. Di depan sini loh. Kemarin kalau saya ngambil ke kanan, itu arahnya ke sini. Nah, ini loh. Tak tunjukin ya, tapi kalau gak suruh ke sana gak, jangan dulu, males. Nah ini loh, ini ya. Nah ini kalau kemarin saya sama si Yudi itu ambil ke kanan terus, agak ke kanan di tengahnya sih. Yes. Oke, lanjut. Ya kalau dipikir-pikir jalur hutan lindungnya ini itu vibe-nya yang kayak di kemarin Tulungagung. Tulungagung itu kan keseluruhan kayak gini. Kalau di Wilis Via Madiun itu cuma berapa meter gitulah, nggak keseluruhan. Pokoknya teman-teman kalau minat dianterin gitu DM aja, khususnya di Wilis ini siap. Kalau nggak mau berat, ada nanti porter di sini. Pohonnya besar ya.
Cus. Ini loh Mas yang ngikuti Cito. Tadi pertama ketemu Cito itu di mana Mas? Di video apa? Muria. Muria. Muria malahan. Tapi kalau dilihat dari apa bekas-bekasnya itu loh, ini banyak pacet harusnya. Dan alhamdulillah teman-teman, beberapa hari ini Madiun itu seperti badai terus hujannya, dan ini alhamdulillah cerah. Break. Hutannya lebat tapi anginnya tembus. Wow. Sadu. Kira-kira kemarin titik temunya mana yuk? Penasaran aku. Pokoknya Wilis lewat Madiun itu kalau udah masuk hutan lindung itu artinya mulai tanjakannya mantap terus sampai puncak batas. Makanya nanti untuk di jalur-jalur ini itu nggak usah full banget ya. Kemarin kan udah. Enggak sih, nanti tak shoot dikit-dikit. Soalnya ini yo kondisinya juga syahdu, terus anginnya kayak gitu. Semangat ngerekam. Tingkat kemiringannya juga mantap di sini tuh. Sebenarnya untuk di jalur Wilis lewat Madiun atau yang Sedudo itu kan titik temunya sama ya nanti. Yang tak kangenin itu setelah percabangan Sedudo Madiun. Nah setelahnya itu loh, aku kangen. Apakah tertutup seperti ini apa terbuka? Soalnya dulu kan terbuka. Dan sekalian nanti tak tunjukin bekas kebakaran yang kemarin. Yang dari bawah itu indah banget. Break. Oke, kita udah keluar dari hutan lindung dan tetap
disambut dengan jalur yang seperti ini. Perasaan kemarin banyak yang naik ya, masih belum lebar-lebar aja. Anginnya masih kenceng terus. Angin di depan semakin mengerikan. Ini nanti kalau pas di jalur atas itu terbuka itu, wow. Ya, yang paling berat di Wilis itu yang bagian ini loh. Soalnya selain jalurnya itu mereng, kita jalan itu ini rempet ini loh teman-teman. Tapi ini lumayan ya, agak terbuka. Kemarin waktu sama si Yudi ini kan ketutup total. Saya jadi gimana gitu mau ngevlog di sini, kan kemarin udah ya. Meskipun suasananya kali ini seperti ini. Andaikan ini terbuka, udah keinter-keinter ini. Dan ini tadi Mas Yoga sama Mas siapa ya, itu udah di depan. Jelas ini nanti bakal sarang ini di atas. Tadi waktu di hutan lindung itu, waktu angin kenceng, agak mikir, pokoknya ada pohon roboh. Ngeri. Tapi untuk kondisi di bawah masih cerah, hanya di atas yang ketutup kabut. Nah, mungkin ini ya alasan kenapa banyak gunung yang ketika bulan Januari sampai Maret, pokoknya awal tahun lah, itu pasti ditutup. Ya ini angin kenceng. Ya mungkin ada yang seneng, ada yang enggak, ada yang takut. Mantap. Gimana Mas? Mantul.
Baru kebuka aja langsung kayak gini, Rek. Mantap. Nah, dan kita nanti tuh lewatnya, turunnya ya maksudnya, itu di balik puncak Argo Kanangan ini. Ini puncak Argo Kanangan. Saya belum kesini. Semoga nanti ada kesempatan. Ya, beginilah kondisi kalau kita naik di awal tahun. Awal tahun, bulan 2, bulan 3 itu biasanya masih seperti ini. Dan termasuk di Gunung Lawu juga baru kemarin ya ditutup karena cuaca. Ya beginilah teman-teman. Nah, dengerin. Wow. Untung ini nggak kabut. Masihkah ada yang mau mendaki di bulan Januari? Ini hampir semua gunung soalnya di Indonesia itu kebanyakan seperti ini. Dan nanti next setelah ini saya mau ke Merbabu, dan itu terkenal dengan badainya yang mana. Jadi nge-review angin aku. Aduh. Nah, di depan sini udah terbuka. Nah, ini loh. Bekas kebakaran, teman-teman. Ini ke atas kebakaran kemarin. Ini kira-kira saya ngomong kedengeran nggak? Cek ah. Anginnya super kenceng sekali. Nah, ini kan kemarin terakhir aku sini sama Yudi, itu kan sekarang ya seperti ini bekas kebakaran. Biasanya celana morot ini saya di situ masih. Wow. Selamat datang. Jam rolas madang. Makan. Oke. Makan. Karo delok pemandangan ya apik. Isoma.
Nek sangko iki juga samaan kene Iya. sinyalnya akeh lagi. Coba cek yang kemarin nonton saya sama si Yudi yo. Di sini tuh ini. Anginnya ini kalau ada kan di punggungan kecil ini nggak langsung ditutup. Makan dulu teman-teman, udah jam 12. Sambil disebuli. Oh. Biasanya itu nggak kelihatan. Itu terutama. Sawakan itu ketok, Iya. enggak ketok. Soalnya dari sini kita udah tertutup. Tapi ini bener-bener wow. Makan siang ditemani badai. Jarang-jarang kan. Di kota apa bisa makan ditemani badai? Iki Nggak bisa. iki nek istilahnya nek warung terbaik kalau pemandangan. Woi, Pemandangannya jos. mantap. Nek sampean gawe kopi ning kene kopine difoto wah apik jet iki. Godoknya sulit. Mas. Ah iki. Segone porsi sopir. Oke bisa. Wah, banget Ya, aku wis ra sopir. ngomong lho segone sithik. Nah. Wong warung desa ya wis ngene iki lho. Nek ora akeh ora payu. Pakai Mas. Wong porsi iki aku. Ketok sithik. Ini. Oke, lanjut lagi. Setelah makan siang, saatnya kita melewati jalur yang paling barbarnya Wilis. Tapi agak beda ya kalau biasanya itu rumputnya tinggi-tinggi, sekarang terbuka. Baru ini aku ngelihat jalur ini terbuka. Dan angin masih sama aja. Mantap. Di arah sana itu arah Ponorogo berarti ketutup kabut. Kalau di jalur ini tuh ngevlognya itu mirip kayak di letter R, nggak bisa kayak apa ya, biasanya lah ngajak biasanya. Wah, biasanya kayak kintir-kintir nangin. Dan sejauh ini ini kan pertama kali saya pakai sepatu running untuk naik. Oh ya, enak dari sini kan. Tapi ini sayangnya saya ini salah pakai kaos kaki. Kaos kakinya itu licin di dalam, jadi lanjut. Mungkin harus ganti kaos kaki. Ternyata kebakarannya cukup luas ya sampai sana loh. Kita berbalik dulu lihat view. Gunung Manyutan. Anginnya mantul. Di
break. Hangat campur dingin. Ini misal jalur kayak model piramid, raung itu wis masuk, tidak direkomendasikan naik, bahaya Pak anginnya, soalnya nggak stabil. Jadi itu yang paling bikin takutnya itu loh. Wush. Ini aja kalau kita pas lagi lemes-lemesnya, misal kita santai gini gitu ya, terus ada angin, kita gini. Ya ini nanti kalau suara saya di bawah sini, tapi ini tadi tak cek masih aman. Kalau posisi gini, kayak nggak kedengeran kayaknya. Di sini ada tempat yang mungkin bisa kalau darurat, 2 tenda bisa ini. Mepet tapi. Kita menuju ke arah mana? Batu Tulis ya. Aku lupa ya. Jadi pertama kali loh saya ngalami di Wilis anginnya kayak gini. Biasanya ya hanya kabut, anginnya tipis-tipis. Ini udah kayak panasin sih kuping. Kita segera sampein ke itu pohon-pohon itu biar gak begitu kena angin langsung. Panas serius. Nah ini dari sini nggak kena. Nah dari sini nggak kena. Kalau kita gini, Oh ya, dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, pokoknya selalu mengingatkan, konsep video ini fullnya itu dari Trogati ya. Nah ini enggak itu full, ya kisi-kisi aja. Tapi cuma di awal sih, ini tak shoot terus. Cuma rencana saya emang dari Trogati turun, kita masuk ke hutan situ, baliknya ke Gunung Tugel, Gunung Budo. Satunya nanti kita sampai di Seran. Ya, sedikit kan Seran, kamu Seran. Jadi kita besok turunnya ke situ. Bekas-bekas kebakaran.
angin. Ini kira-kira saya ngomong pas kondisi tadi dengeran nggak ya? Break dulu sambil ganti kamera. Ganti kamera, baterai. Sebenarnya nggak begitu berat karena beban saya juga nggak terlalu berat, tapi angin, sekarang angin mantap anginnya. Kalau sampai sini ya itu anginnya agak condong ke bawah, jadi kita nanjak itu kayak didorong lagi. Mantap, selalu ada aja pokoknya kalau ke Wilis. Unik lah, yang bikin kangen ya gini. Break, saya mau ganti baterai dulu. Anginnya terus. Ini kalau kita berhenti agak lama yuk kerasa dingin. Makanya saya tadi jalan terus sambil nyari tempat ini kayak ini agak muntuk dikitnya aman. Lanjut lagi teman-teman. Ya alhamdulillah ini di depan banyak pohon ya kan. Lumayan nggak terlalu ditampar angin terus. Ini kalau teman-teman pegang telinga saya ya, yang bagian sini itu podok pengen pol, sini biasa aja. Nah ini lumayan nggak begitu. Berarti untuk next video yang nanti tak balik ya, nggak tak rekam full. Ini sebenarnya review jalur Madiun itu saya belum total dari base camp, pasti kepotong-potong. Tapi ya beginilah, sama aja pokoknya Wilis. Tapi kan bedanya besok waktu turun yang teman-teman tungguin berasa-berasa. Ya saya berasa-berasa kalau nggak sama Mas Yoga atau yang ahli dalam bidang navigasi. Ya saya nggak berani di Wilis. Ilmu saya masih belum sampai. Break. Oke, pohonnya tumbang semua ngarah ke jalur. Ambruk semua, Rek. Sampai sini kebakarannya. Tapi yang ini cepet banget hijaunya. Aku duluan itu sebenarnya pengen
kencingku soalnya di pinggir jalur rencana. Jadi saya tak duluan. Sebenarnya enak-enak aja sih kalau pakai sepatu running ini. Tapi kok licin ya? Licinnya malah di bagian dalam. Nyari tempat landai, kita istirahat. Wah, kita sampai di Pakis, teman-teman. Yang kemarin saya ngecamp sama si Yudi. Tiba-tiba pos 4. Break di sini ah. Nah ini kan bekasnya ada yang ngecamp. Pos 4 mantap. Saya mau kencing dulu ah, mumpung mereka belum datang. Oke, tak tunjukin tutorial kencing di gunung. Yang pertama nyari tempat yang agak tertutup. Setelah itu krek, cer. Nah, misal teman-teman ngecamp di sini tuh, di sini udah dapat view mantap. Sunset sih kalau dari sini. Nah, tak tunjukin, aduh gak betul lihat ya. Jadi ah. Nyemil dulu teman-teman. Oke. Tujuan. Soalnya ya wis mangan. Sanger. Mangan tok oke. Oke, mangan tok. Nah, segone wakeh iso wis. Los. Makan Mas, makan Mas. Los. Top. Top. Biasanya saya beng-beng. Apa? Nak review sebentar ya. Beng-beng sama top ini bedanya itu, kalau beng-beng itu lebih padat gitu loh, isinya itu lebih marem ketika digigit. Tapi kalau top ini kok kayak kopong gitu loh. Cuma rasanya sama, coklat. Jam berapa Mas? Karena ya sampai itu udah jeruk. 14.05. 14.05 itu jam 2. Oke, jam 2 sampai pos 4. Total kita naik jam 9. Jam 9 lebih 8. Jam 8 itu sendiri itu kan. Jam 2. Tapi santai ya, santai. Makan istirahat di mana? Iya. 1 jaman. Break. Wah. Iya. Lanjut kita ke puncak batu tulis dong. Batu tulis deh. Lagi. Iya. Aduh. Semakin kencang. Kawasan Batu Tulis, karena
banyak batu. Tulisannya itu ukiran, ya kan? Kelihatan. Ini loh. Ini tulisan yang paling lama. Kalau dulu pertama kali kesini masih jelas semua. Seingat saya dulu itu ini nama-nama kayak pendaki gitu loh, tahun 70-an pokoknya, lupa aku. Kalau udah sampai sini tuh rasanya apa ya, enak gitu loh. Panas. Begitulah gunung, alam di gunung. Ketika di atas panas, kadang di bawah bisa jadi mendung. Tapi ketika di bawah panas, di atas mendung. Ya, kita jadi mas. Telinga bisa panas. Harusnya tadi bawa buff ya, pakai maksudnya. Nah ini loh, ini kalau kita duduk gini aja itu nggak kena angin. Anginnya ya Allah, serius, lama-lama di telinga nggak kuat. Panasnya itu loh, bergoyang semua. Berarti untuk di gunung-gunung yang lain itu kemungkinan seperti ini ya, lebih ke angin. Tapi ini kalau ditambah hujan ya, ujungnya jadi badai. Jalan lagi yuk, pelan-pelan. Wah, tembus mataharinya, hangat, 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 hangat. Hangat. Aduh, tutup lagi. Ngantuk saya deh. Padahal aku udah buat story, pokoknya di jalur jangan sampai sambat ngantuk. Tapi ngantuk, ini belum ngopi, tadi bangun tidur itu.
Biasanya kan bangun tidur biasanya bangun tidur ku terus ngopi. Ini malah bangun tidur ku terus ndaki. Puncak-puncak Gunung Wilis dari Ponorogo udah nggak kelihatan. Ini nanti kemungkinan tapi setelah puncak Batas baru kita ada sesi-sesi kabut gitu loh. Menghindar tetap gak bisa. Wow. Lama-lama kalau jalurnya semakin tipis, yo ngeri. Masuk teman-teman, panas mas. Kabutnya mulai. Di depan udah mulai kabut. Ya semoga karena anginnya kenceng jadi segera terbuka lagi. Nah itu udah mulai kelihatan. Iya mas. Iya. Panas coba aja bos. Pokoknya dari tadi tuh kebuka ketutup. Saya mau menuju ke sebelah kiri, ketutup. Baru kali ini rek beler-beler di kondisi kayak gini. Oh iya, sama di Raung kemarin juga beler itu anginnya juga kayak gini. Apalagi di Raung terbuka. Cuma ini ya sama aja. Dingin, beler.
Pohon-pohon itu kalau dilihat kayak ngamuk. Di atas itu Puncak Garuda berarti ya. Bos. Ya. Patung Garuda ya, Mas? Luar ya? Nggak jadi, teman-teman. Padahal berharap jawabannya iya, meskipun enggak. Nikmat ya. Aduh, sembunyi ya. Panas lama-lama. Aduh. Ya beginilah kalau lagi naik di bulan-bulan dimana alam itu sebenarnya nggak mau diganggu. Ya begini, mantap. Aduh. Januari, Februari itu kacau. Masih berlanjut. Ini jalurnya nggak ada yang melipir agak ke kiri gitu ya, biar ketutup. Wah, di sini ada pohon. Kita manfaatkan teman-teman untuk berlindung. Aduh. Nah ini kalau saya istirahat gini tuh langsung badan itu kayak nyes gitu. Dinginnya karena angin, tapi kayak di Rawang kemarin. Aku sebenarnya pengen nyari tempat agak teduh, rumbu teman-teman. Iya, alhamdulillah Kak melipir. Lumayan ketutup. Ya ini salah satu bukti. Ini pohonnya masih baru, rubuh semua. Oh ya, dan untuk di perjalanan ini saya bener-bener nggak nunjukin topografi nanti ya. Yo nanjak kok neng kono.
Oh iya, siap. Oke, tinggal tanjakan yang mantapnya Watu Garuda. Nah, ini posisi mata saya ke atas sana. Beneran di atas, Rek. Wah, Batela. Aduh. Aduh. Masih juga tembus, Rek. Emang angin nggak bisa dilawan. Aduh. Oke. Tadi pesan Mas juga, saya suruh nungguin di sini. Soalnya mau dikasih tahu Puncak Garuda, teman-teman. Tapi di sini kok anginnya kenceng banget. Oke. Break di sini saya. Berteduh dari angin. Di sini aman dari angin kenceng. Memang kalau sambil jalan itu kita nggak begitu dingin, tapi untuk di kalahnya itu di telinga. Nikmati tuh, teman. Nah, ini di atas ini tuh kemarin kan kalau pasti ingat ada tempat yang luas ya. Ya itu area camp. Habis itu nanjak Puncak Batas. Ya. Yeah. Saya mau ditunjukin ikonnya di sini, Puncak Batas. Break dulu, nungguin teman-teman yang lain. Oke. Kemarin saya nyari Watu Garuda itu di atas itu, ternyata ke sini dong. Iya, Mas. Oh, iku ya. Oh, layak. Gak ketemu. Sing sedang aku lihat kene. Lihat sebelah iki wis rono. Jadi lihat kene iki? Iya. Itu lagi sebelah Garuda rono mudun. Nah, itu loh teman-teman. Sebutan Watu Garuda. Ya nggak berbentuk Garuda tapi itu mirip. Gitu loh konsepnya, kan nggak harus mirip.
Daripada saya namain watu dinosaurus kan, wih, kok barbar sekali. Aja dari Ya? aja apa dari. Oke. Nah, ini dia modelnya kayak gitu. Akhirnya ketemu. Akhirnya deh, setelah 3 kali pertemuan, weh. Saya masih bingung untuk lokasinya, ternyata yo jalurnya aja ketutup total. Gimana mau ketemu? Saya agak bermasalah ini sama sepatu. Kayak ada yang salah nih sepatu saya. Oke, sebat dulu. Sampai saya bikin biar nggak langsung kena angin ke badan. Kerasa ya, Dek. Mantap, anginnya bener-bener mantap. Oke, break di sini. Ini sebelum puncak batas. Puncak batasnya itu break dulu di sini. Camp Watu Garuda. Oke, ini sebutannya Camp Watu Garuda. Lumayan luas daripada yang lain. Kita tambah besar ya. Oh iya, ini tadi jam berapa yo? Ini jam 3:30. Ya insya Allah nggak sampai malam lah. Paling ya mepet-mepet gitu. Oke, lanjut kita ke puncak batas. Aduh, agak kesulitan dah. Ini ngobrolnya agak begitu kedengeran paling ya. Oke, tinggal ini tanjakan yang mantapnya. Di situ baru agak santai gitu tuh. Kalau ini beneran ini banget ini. Dari sini, di sana kalau melihat matahari sinarnya itu, ya Allah, anget loh itu. Nikmati perjalanan. Kemarin sama Yudi pas lewat sini ketutup. Dinginnya sampai bikin saya rasa nge-vlog.
Tapi di sini, wah, kabutnya mantap. Tapi di sini panas. Hangat-hangat. Cerah. Lumayan teman-teman, lumayan ketutup, nggak begitu. Ini nanti kalau pas di mana dari puncak batas ke arah Trogati itu, waduh, terus kayak apa loh? Itu los dari sini sampai sana. Wah, dulu aja yang nggak kayak gini menurutku udah parah, apalagi yang ini loh. Wow. Oke, kembali di sebelah kanan udah gak kelihatan apapun, sebelah kiri cerah, arah Nganjuk. Semakin sore anginnya semakin kencang sekali. Tinggal dikit sampai puncak batas. Ya, gimana ya? Berat. Kayak rindu katanya. Katanya rindu itu berat. Cobain bawa karirku naik ke Wilis. Kira-kira nanti mikir rindu lebih berat gak? Kita bicara soal realistis saja. Berat itu hanya apa, ungkapan, bukan yang dirasakan.
ngenteni Mas apa ya, lupa aku. Ingatlah teman-teman, badai pasti berlalu, lalang maksudnya. Kali ini dagang online versi badai-badai angin kenceng. Dari tadi loh ini nggak berhenti. Dari tadi tuh gini terus. Nah lah ini ditambah kabut yang tebal, mulai tebal. Tapi bagian bawah situ masih cerah. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini kita sampai di puncak batas ya, tapi puncak batasnya nggak tak shoot soalnya ngantuk, rasa-rasen aku. Aduh, jalannya sih enak di sini Mas. Kono ketutup ya biasa. Ya ini menuju ke puncak Ngeliman, kondisinya udah kabut. Semoga enggak, jangan. Soalnya ya sekalian dong, kita udah dapat momen mantul, nggak dapat hujan. Soalnya di sebelah kiri ya padang jilang. Weh, ada area camp baru. Dan hari ini saya nggak bawa tenda. Kita punya rencana mau langsung tidur di pondoknya, apa shelternya Pak Hamzah. Jadi ya udah nggak nenda kita. Nanti masaknya di dapurnya Pak Hamzah. Batu apa ya Kia? Aduh, tinggi sekali. Tapi kayaknya nanti arah ke puncak mana? Puncak Ngeliman itu tertutup deh. Kalau dulu, wow. Kalau dulu kan masih terbuka. Oh ini dia. Percabangan. Oh ini Sedudo Mas. Iki Sedudo. Iya. Strogeti. Hei, aku kangen jalur yang ini. Dulu inget kan waktu saya lewat sini sendiri,
Maksudnya juga nggak sendiri, ditinggal. Oh iya, jalurnya ya udah lebat lah. Udah berapa tahun loh rek gak kesini. Pastinya tumbuh lebat. Nah mungkin dari sini mau tak shoot banyak lah. Kalau full kayaknya enggak. Capek. Jalurnya lumayan. Nah dari situ puncak percabangan dari Setudo itu lewat sini tuh udah santai teman. Bisa anggap aja ya kayak jalan-jalan santai. Enggak maksudnya enggak separah sebelum puncak batas. Berarti agak sedikit beruntung ini ya, kalau di sini tuh jalurnya tertutup kayak gini, kanan kiri ketutup, jadi angin nggak tembus. Tak pikir bakal kebuka total kayak dulu. Wah ngeri kalau itu. Aduh, tapi tetap ya, meskipun kemarin itu lumayan yang naik ke sini ya, meskipun kebanyakan TikTok, tapi jalurnya masih seperti itu, tidak kelihatan, cuma kelihatan kayak ada bekas lewat gitu aja, tapi jalurnya ketutup. Lanjut. Ini Recawelan ini kalau ketarik selesai. Wow, duri sekali, banyak sekali. Oh, astaga. Full tertutup teman-teman. Mungkin nanti ada teman-teman yang nanya, "Loh Mas, Willis kok nggak kabar-kabar?" Teman-teman nggak lihat, pada nggak lihat storyku sih. Aku aja lupa kalau punya agenda. Di sini banyak batu dan enak buat leyeh-leyeh. Leyeh di sini, nungguin yang lain. Saya terlalu jauh, bro. Kita duduk di sini biar gak terlalu kena angin, basah semua.
semua. Apa ya? Pokoknya sesuatu lah kalau naik ke Wilis itu. Rasanya itu semangat gitu loh. Tapi dingin. Wih, ditinggal sebentar langsung terbuka. Area Marco. Gelap ya. Nah, yang paling unik itu di sebelah kiri. Panas loh ini. Oke, sekarang aku posisi di belakang sendiri. Saya mau menikmati nostalgia. Nah itu panas ya Allah. Ya ini tadi jam 4 ya sampai puncak batas itu. Ini kabutnya udah semi-semi ada airnya teman-teman. Sambil sebat. Dari tadi belum sebat. Kebuka, ketutup, kebuka, tutup terus sampai aku bingung. Gerimis kabut teman-teman. Oke, saatnya kita prepare. Karena apa ya? Masya Allah, di kamera nggak begitu tebal. Nah ini loh yang tak takutkan tadi tuh. Kita lewat jalur sini, posisi anginnya kayak gini ya kan. Jadi kita nggak bisa mengelak teman-teman.
harus dinikmati. Wow. Berarti kayak tahun 2020 kemarin ya, waktu di sini saya full kabut yang cukup mantap gaya. Kalau kita melihat sebelah kiri ya, mumpung ini agak jelas ya kan. Kayak ada kesenjangan sosial antara sini sama sana, ya Allah itu banget. Di sini dingin sekali. Ya, untuk di puncak Ngeliman, bukan Trogati ya. Ini nanti kan Ngeliman dulu. Itu jalannya modelnya gini, nanjaknya tipis-tipis. Tapi kalau udah capek ya sama aja, berat. Dan aku mau prepare apa yang ada. Oke, pakai jas hujan, jas dan cover. Ini sebenarnya nggak hujan, beneran hujan sih, ya nggak tahu nanti, tapi ini dari kabut aja, saking tebelnya kabut udah mirip hujan. Lanjut, nah ya kan, cuma sekedar ini dari Pohon Cemara ini. Alhamdulillah kasih datar. Rawapet ternyata. Titik capek sesungguhnya itu sebenarnya kalau kita mau sampai ke tujuan, entah itu area camp, puncak, ya seperti itu, pasti akan gampang capek. Padahal ini jalurnya itu ya santai gitu loh. Basah semua.
Ada plakat, kita sedang Trogati. Pengen segera ngopi aku. Makanya ini lanjut terus jalan terus sampai area camp pondoknya Pak Ramza. Tapi di atas itu loh, ada itu yang bikin kita bingung. Posisi di atas tuh kadang seperti itu, kelihatan kayak nggak stabil, bingung. Liman. Oke. Sampai puncak Liman. Mantap. Nah, Liman. Betul. Trogati masih ke sana. Mau break lama yo, anginnya mantul gini. Kita nyari tempat di sini. Iya. Oke. Akhirnya setelah 3 tahun lebih apa kurang sampai ke puncak Liman lagi. Mantap. Oke, lanjut lagi teman-teman karena udah mulai dingin banget ini. Aku udah kuat. Aku mau ngeluarin jas hujan, jaket itu sayang. Ini mau sampai. Tahan aja dulu. Nanti sampai sana mau bakar-bakar.